Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Batal Raikondin Hutapea dari kelas 11 IPS 3. Hai, saya Farhandi dari 11 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Andreas Ananta Pujangga dari kelas 11 IPS 3. Jadi pada kali ini kami akan membahas lebih dalam lagi tentang apa yang namanya transformasi. Nah, sebelum masuk ke dalam topik pembahasan tentang transformasi, mari kita terlebih dahulu membahas tentang sejarah-sejarah yang terjadi di masa lampau sebelum adanya era transformasi ini. Nah, jadi di masa lampau orang-orang belum mengerti apa yang namanya robotik. Di zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, masyarakat melakukan aktivitasnya dengan tenaga kerja manusia. Mereka juga memiliki karakteristik melakukan perubahan besar tanpa meninggalkan unsur budaya Nusantara. Mereka juga memiliki pengaruh besar dalam membawa perubahan pada sistem pemerintahan yang bersifat tradisional. Kerajaan maritim juga memiliki kontribusi pada masa Hindu, Buddha, dan Islam bagi Nusantara loh, seperti dalam bidang pendidikan. Contohnya pengajaran agama pada zaman dahulu yang menggunakan metode asrama, dan hal ini dipraktikkan pada zaman kerajaan Sriwijaya. Pengajaran agama Islam yang menggunakan metode asrama itu disebut pesantren, dan hal ini masih sangat banyak ditemui di Indonesia dan masih diterapkan sampai sekarang dan lazim disebut pondok pesantren. Sistem pemerintahan di Indonesia berubah semenjak kebudayaan Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Bahasa yang digunakan pada saat penyebaran agama Islam dan Hindu-Buddha adalah bahasa Melayu dengan sistem aksara. Bahasa ini mempengaruhi bahasa yang kita pakai sekarang, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Sanskerta juga mempengaruhi bahasa Indonesia sampai menjadi bahasa Indonesia yang sekarang. Dan yang terakhir adalah arsitektur pembangunan. Bangunan-bangunan di Indonesia masih memiliki unsur Islamik ataupun unsur Hindu-Buddha, seperti pembangunan pada masjid ataupun pura. Ya, selanjutnya yaitu kerajaan maritim Hindu-Buddha. Dan Islam di Nusantara juga memiliki warisan-warisan yang sangat berarti loh. Sampai sekarang pun kita masih mengetahui warisan itu seperti yang pertama tadi. Ada di bidang arsitektur pada masjid, misalnya corak-corak bangunan pada masjid di Indonesia pada zaman dahulu. Masih ada sampai sekarang dan menjadi ciri khas dari masjid seperti simbol bulan sabit dan bintang di atas masjid. Yang kedua ada prasasti. Banyak prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Prasasti tersebut biasanya menyimpan pesan-pesan ketiga adanya candi. Candi-candi peninggalan Hindu-Buddha di Indonesia juga banyak yang terkenal, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Dan masih banyak lagi candi kecil yang tersebar di Indonesia. Keempat, ada tradisi, yaitu tradisi Hindu-Buddha maupun Islam. Masih sangat banyak di Indonesia dan tiap tahunnya selalu dirayakan. Seperti Idul Adha dari tradisi Islam, Nyepi dari Hindu, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu seni. Seni dari Hindu-Buddha masih ada di Indonesia loh. Seperti seni kaligrafi, seni bangunan, dan seni pertunjukan. Tidak hanya itu saja, teman-teman, mereka juga menggunakan sistem demokrasi loh. Salah satu contoh sistem demokrasinya yaitu demokrasi liberal. Nah, jadi saya ada 2 pertanyaan nih, dan kita akan membahasnya di dalam video ini. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, mengapa sih demokrasi liberal itu sering sekali dipermasalahkan sebagai sumber konflik politik? Nah, jadi mengapa demokrasi liberal sering dipermasalahkan sebagai sumber konflik politik? Karena demokrasi liberal itu cenderung untuk mementingkan partainya daripada kepentingan bangsa-bangsanya. Dan pertanyaan yang kedua nih, yaitu apa sih yang menjadi faktor penyebab demokrasi terpimpin runtuh sampai menumbangkan rezim Orde Lama? Jadi faktor penyebab runtuhnya rezim Orde Lama akibat demokrasi terpimpin karena keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau dan ditambah adanya konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Nah, tidak hanya sampai situ saja, teman-teman, demokrasi juga memiliki tantangannya loh, yang terkait dengan transformasi demokrasi di Indonesia yang terjadi pada masa pandemik saat ini. Jadi saya hanya menyebutkan 2 tantangannya saja, yaitu
Yang pertama ada kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi adalah tantangan demokrasi yang besar, sebab dengan stabilnya ekonomi maka demokrasi yang ada pada bangsa tersebut sudah berjalan sesuai arah dan tujuannya. Yang kedua ada penggunaan teknologi informasi untuk tahap pilkada yang bersangkutan dengan anggaran-anggaran tambahan untuk menjaga keamanan dari teknologi yang akan dipakainya. Dan juga teknologi itu sendiri membutuhkan biaya tertentu. Nah, ngomong-ngomong mengenai transformasi, kalian tahu tidak apa pengertian dari transformasi tersebut? Transformasi ditinjau dari keilmuan. Dari sisi keilmuan banyak cabang ranting dan tafsiran terhadap istilah yang mengakibatkan reduksi makna, yang sesungguhnya sebagai anggota masyarakat beranggapan bahwa pendidikan adalah sekolah. Di sekolah terjadi pergeseran makna yang nyaris tidak disadari bahwa pendidikan tereduksi menjadi pembelajaran. Transformasi merujuk pada perubahan rupa, baik itu dari bentuk, sifat, ataupun fungsinya. Transformasi juga memiliki arti yang berupa perubahan struktur gramatikal menjadi struktur gramatikal lain, dengan menambah, mengurangi, atau menyusun kembali unsur-unsurnya. Arti transformasi adalah perubahan rupa entah dari sifat, bentuk, ataupun fungsinya, dan lain sebagainya. Kesimpulannya adalah transformasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Tujuan dari transformasi yaitu merubah suatu menjadi hal yang beda tetapi tidak merubah maknanya dari sesuatu hal tersebut. Itu adalah pengertian dari transformasi. Nah guys, apakah kalian tahu apa sih maksud dari tujuan transformasi itu? Jadi tujuannya adalah merubah sesuatu menjadi hal yang beda, tetapi kita tidak bisa merubah makna dari sesuatu tersebut. Nah, itu tuh contohnya seperti kita masih melakukan segala pekerjaan kita, kegiatan kita, aktivitas kita sehari-hari dengan menggunakan tenaga kerja kita sendiri atau tenaga kerja manusia. Misalnya nih, saya menjadi tukang sampah dan saya itu harus mengangkat semua sampah yang menumpuk itu, tetapi sampah itu terlalu banyak. Nah, jadi maka dari itu kita bisa mengubah tenaga kerja manusia itu menjadi tenaga kerja robot. Atau bisa kita bilang itu kita menggunakan mesin pengangkut untuk memudahkan kita untuk mengangkat sampah-sampah yang menumpuk itu agar lebih cepat dan tidak terjadinya banjir saat hujan deras. Begitu teman-teman. Itu adalah hal yang termasuk ke dalam transformasi. Nah guys, terkait sampah menumpuk itu bisa menyebabkan banjir di saat hujan deras. Bagi yang belum tahu banjir terjadi karena apa, saya akan menjelaskan secara singkat tentang banjir ini. Jadi banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air itu mengalir. Kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai ataupun danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Selain sejumlah tempat yang dimanfaatkan manusia seperti desa, kota, dan juga permukiman lainnya, banjir juga dapat terjadi di sungai ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai. Banjir ini sering mengakibatkan kerusakan rumah loh, dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami. Meski kerusakan akibat banjir dapat dihindari dengan pindah menjauh dari sungai dan badan air yang lain, orang-orang menetap dan bekerja dekat air ini untuk mencari nafkah dan memanfaatkan biaya murah serta perjalanan dan perdagangan yang lancar dekat perairan. Ya, selain banjir disebabkan oleh sampah menumpuk dan volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu, ternyata hujan deras pun bisa membuat suatu kota terkena dampak tersebut loh. Nah, jadi saya akan menjelaskan siklus air yang bisa menyebabkan hujan siklus air atau kita ajarkan sebagai siklus penguapan, pengembunan, dan juga pengendapan. Mungkin hal itu terdengar sederhana ya, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit loh. Siklus air sebenarnya merupakan proses bagaimana hujan terbentuk. Pertama, matahari menghangatkan air dari laut dan danau.
Di dalam tanah mengubah air menjadi uap, orang-orang menyebutnya sebagai penguapan. Yang kedua, kondensasi. Suatu kondisi ketika uap akhirnya terkumpul di langit dan juga di awan. Terakhir nih, presipitasi itu sendiri artinya air turun dari awan atau kita menyebutnya hujan. Awan gelap biasanya berarti badai petir dan beberapa waktu. Air dari proses ini membantu mengisi sungai, danau, juga laut. Nah, itu pemahaman mengenai banjir dan bagaimana terjadinya hujan deras. Oke, kita sekarang kembali lagi ke pembicaraan topik. Jadi tenaga kerja robot bisa lebih mempermudahkan kita dalam melakukan apapun. Tetapi jika tenaga robot ini digunakan secara berlebihan dalam menggantikan tenaga kerja manusia untuk melakukan pekerjaan kita, itu akan ada dua dampak yang akan terjadi, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Untuk dampak negatifnya sendiri, yaitu jumlah pengangguran di dunia akan meningkat secara drastis. Dan untuk dampak positifnya, kita menggunakan robot, kita tidak akan lagi melihat apa itu namanya diferensiasi jenis kelamin. Nah, salah satu jenis diferensiasi jenis kelamin yang saya alami atau yang pernah saya lihat di sekitar lingkungan saya itu ada 3. Yang pertama seperti saudara saya laki-laki yang bekerja sebagai perawat kecantikan. Pekerjaan ini lebih didominasi oleh perempuan. Karena perempuan identik dengan hal yang berbau kecantikan. Dan kebanyakan orang berpikir bahwa laki-laki yang bekerja sebagai perawat kecantikan tidak bisa disebut sebagai laki-laki. Tetapi hal ini tidak benar karena semua orang berhak untuk bekerja dalam hal yang disukainya. Di sini saya menemukan diferensiasi sosial jenis kelamin dalam hal pekerjaan. Ya, kita lanjut yang kedua. Di lingkungan saya yang sering saya lihat berjualan asinan contohnya, lebih dominan laki-laki. Sehingga orang berpikir jika perempuan berjualan asinan adalah hal yang aneh. Karena hal itu cukup melelahkan dan hanya dilakukan oleh laki-laki. Dan di sini saya menemukan diferensiasi sosial jenis kelamin dalam hal pekerjaan. Dan yang terakhir nih, ada tante saya yang memiliki keluarga yang bekerja hanya sang ayah. Sang ayah bekerja atau berperan penting dalam mencari nafkah, dan ibu berperan sebagai ibu rumah tangga. Menurut saya, peran ini bisa saja berubah. Ayah dan ibu bekerja sampai anak di umur tertentu sudah bisa hidup mandiri karena perempuan juga memiliki hak untuk bekerja. Dan di sini sisi diferensiasi sosial jenis kelamin dalam segi hak. Nah, saya juga akan menjelaskan bagaimana cara meminimalisir konflik karena munculnya istilah gender dalam masyarakat. Anak laki-laki maupun perempuan harus diajarkan gender netral sejak dini. Selain pengajaran gender netral, hal ini lainnya adalah menerapkan kesetaraan gender. Dalam pekerjaan seperti dalam pekerjaan pilot yang biasanya dilakukan oleh laki-laki. Nah, sekarang perempuan juga bisa jadi pilot loh. Melalui cara ini akan mewujudkan kehidupan yang adil tanpa melihat gender. Maka dari itu, menurut saya untuk dapat mendorong perubahan ekologis ke arah yang lebih baik, kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Contohnya ke arah menggunakan vacuum cleaner untuk membersihkan bagian-bagian dalam rumah, menggunakan mesin pemotong rumput untuk memotong rumput yang sudah meninggi. Masih ada cara memanfaatkan teknologi lainnya dengan melibatkan manusia, seperti menggunakan truk pengangkut untuk memindahkan sampah yang menumpuk. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk menyebarkan berita tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada banyak orang dan masih banyak lagi. Jadi sekian pembahasan kita mengenai transformasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tolong dimaafkan. Bila ada kata-kata yang salah itu tolong dimaafkan. Jadi segini aja informasi kita mengenai transformasi ini.
Sekian dari kami kelompok 7 kelas 11 IPS 3 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain hari. Dadah!